Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Di video kali ini saya mau cerita sedikit, berbagi pengalaman saya tentang apa itu Wonder Weeks, dimana bayi saya tuh lagi rewel banget dan suka banget nangis. Ternyata saya baru tahu belakangan ini kalau dia lagi ngalamin Wonder Weeks. Nah, pengalaman ini akan saya bagikan di YouTube ini. Barangkali ada ibu yang sama yang juga ngalamin kayak yang saya alami. Bisa jadi ini menjadi bermanfaat videonya. Langsung aja ya. Jadi gini, bayi nangis itu kan wajar banget bayi itu nangis, apalagi di awal-awal kehidupannya. Bayi akan suka nangis karena itu adalah satu-satunya bentuk komunikasi yang dilakukan oleh bayi ke kita sebagai orang tua. Misalnya dia lapar atau haus, ya dia bilangnya cuma nangis. Atau dia kepanasan atau kedinginan, dia ya nangis. Popoknya basah, dia ya nangis. Bayinya pengen diajak main, lagi bosen, dia juga nangis. Nah, tapi ada saatnya dimana bayi itu yang awalnya ceria, yang awalnya frekuensi nangisnya hanya tidak sering atau hanya sedikit, tapi ada masa dimana dia itu jadi lebih rewel, jadi mudah banget nangis tanpa sebab. Misalnya kita sudah nyusuin, kita sudah gantiin popoknya, kita udah ajak dia main, suhu ruangan juga normal, nggak membuat dia kepanasan atau kedinginan, tapi kok dia masih nangis terus. Nah, itu pasti akan membuat orang tua panik atau khawatir ya, dan cemas. Setelah saya pelajari, soalnya bayi saya yang sekarang umurnya 3 bulan lebih 5 hari, dia juga ngalamin kayak gitu, dan saya baru tahu kalau dia lagi mengalami yang namanya Wonder Weeks. Kalau bayinya nangis tanpa henti, padahal semua fasilitasnya dia itu sudah kita berikan, itu pasti akan membuat kita jadi stres juga ya. Soalnya bayi nggak nangis nggak berhenti, udah diganti apa-apanya kok masih nangis aja, suaranya juga membuat telinga bising. Nah, kalau kitanya udah stres, itu malah memicu orang tuanya, terutama si ibu, mengalami baby blues. Nah, ini malah lebih berbahaya. Jadi kayak kita harus tahu dulu apa itu Wonder Weeks, biar kalau kita udah tahu, biar kita tuh jadi tahu gitu loh ngatasinnya kayak gimana, terus gimana cara membuat dia aman, nyaman, tenang, dan gak rewel lagi. Nah, itu yang akan saya bahas di video kali ini. Langsung aja kita bahas dulu ya apa itu Wonder Weeks. Wonder Weeks ini kalau menurut bahasa Indonesianya atau artinya itu adalah minggu-minggu yang ajaib. Jadi emang sih di minggu-minggu ini bayi itu nggak seperti biasanya, karena ternyata bayi itu lagi ngalamin fase dimana otaknya itu berkembang lebih cepat, kemudian sarafnya juga berkembang banget, berkembang sangat pesat, sehingga bayi itu kemampuan mentalnya jadi bertambah. Jadi kalau dia sebelumnya nggak bisa apa, jadi bisa apa. Nah, kondisi ini ternyata juga membuat bayi khawatir karena dia itu belum tahu bagaimana cara mengontrol kemampuan barunya. Dia juga merasa aneh dan merasa frustasi, kenapa tubuh saya jadi begini, mungkin seperti itu ya, kenapa tubuh saya jadi begini rasanya, nggak seperti biasanya. Nah, itu yang menyebabkan dia jadi lebih sering rewel, lebih sering nangis, dan kayak lengket gitu loh sama kita orang tuanya. Nah, ini juga ternyata bayi yang rewel itu ya karena dia merasa nggak nyaman, bukan karena dia lapar, bukan karena dia haus atau popoknya basah, ya karena dia nggak nyaman dengan tubuhnya sendiri. Biasanya Wonder Weeks ini berlangsungnya 7-14 hari. Kita kadang nggak ini sih, kadang kita nggak ngerti kalau bayinya tuh lagi ngalamin Wonder Weeks ya. Kita mikirnya kalau bayi ini nangis mungkin karena asinya kurang kali ya. Nah, apalagi kalau bayinya nangis terus, kemudian ibunya stres ini menghambat produksi ASI. Akhirnya bayi yang awalnya rewel karena Wonder Weeks, karena produksi ASInya macet, akhirnya dia jadi lebih rewel dari biasanya. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu tanda-tanda bayi yang lagi ngalamin Wonder Weeks itu kayak gimana sih. Nah, ternyata tanda bayi yang ngalamin Wonder Weeks itu ada 3 C. Yang C yang pertama itu chillingness. Jadi dia itu lebih suka nempel ke ibu, dia lebih suka digendong, dia lebih suka dielus-elus atau nggak gitu, lebih disayangin. Pokoknya intinya dia lebih lengket dan nggak mau pisah sama ibunya. Kadang pernah nggak sih kalau kita itu tiba-tiba ya suatu saat dimana dia tuh lagi tidur di gendongan kita gitu ya, habis nyusu digendong, terus dia tertidur pules banget, udah deep sleep, tapi pas kita taruh di kasur ternyata dia dikit-dikit bangun
dikit-dikit bangun, udah kita susuin, udah diganti popoknya, masih dikit-dikit bangun. Kenapa? Ya karena dia kebutuhannya bukan nyusu, kebutuhannya bukan ganti popok, tapi kebutuhannya adalah kayak deket sama ibunya gitu loh, biar dia merasa aman, merasa nyaman. Ya karena itu tadi tubuhnya kan merasa nggak nyaman ya si bayi itu, jadi kayak dia pengen apa, pengen deket terus sama ibunya. Soalnya kan bayi itu akan merasa nyaman, tenang, dan aman kalau dia sama ibunya. Nah, kalau bisa kita waktu gendong si bayi itu juga dalam keadaan tenang, sabar gitu ya, Mah. Soalnya kan kalau kitanya nggak tenang, nggak sabar, detak jantung kita juga akan terdengar oleh bayi. Kalau tidak teratur, bayinya juga akan jadi lebih rewel. Ada juga sih yang menyarankan kalau bayinya lagi rewel banget, nggak mau deket-deket, nggak mau jauh-jauh sama kita, itu bayinya dibedong aja biar dia lebih hangat dan merasa nyaman. Tapi kalau saya sih tergantung situasi aja ya, soalnya ini kan lagi di Surabaya. Surabaya tuh panas banget. Membedong bayi dalam keadaan suasana atau cuaca yang panas itu malah menyebabkan dia jadi makin rewel kayak gitu. Terus ciri yang kedua, 3C. Tadi kan ada 3C ya cirinya. Yang pertama tadi tuh chillingness, dimana dia pengen deket banget sama ibu. Terus yang kedua ini adalah crankiness. Ya dia rewel aja karena ini ya, karena kan dia merasa nggak nyaman sama tubuhnya. Kadang kalau dia udah kita tidurin, dia kebangun-bangun. Nah, kalau dia udah kebangun-bangun, tidur laginya susah, dan itu jadi pola tidurnya jadi berantakan. Nah, kalau tidurnya udah berantakan, bayi kurang tidur, akhirnya dia jadi rewel. Jadi ini kayak lebih ke apa ya, efek beruntun ya, karena awalnya Wonder Weeks, tapi lebih beruntun kalau kita tidak bijak dalam mengatasi bayi yang lagi ngalamin Wonder Weeks. Nah, kebanyakan kalau dia sering rewel itu kita nganggapnya bayi itu kurang ASI gitu ya, atau nggak gitu produksi ASInya kita kurang lancar. Akhirnya yang salah, yang bener sih harusnya kalau dia merasa asinya kurang atau dia haus atau lapar, kita langsung susuin gitu aja, itu bener sih. Tapi kalau sampai ada ibu yang berpikir, aduh bayi saya kok nangis terus, kenapa ya, pasti saya nggak cukup, akhirnya memutuskan untuk pakai susu formula atau nggak gitu mengawali MPASI lebih cepat sebelum 6 bulan. Nah ini yang salah, jadi jangan sampai seperti itu. Karena pada dasarnya bayi yang mengalami Wonder Weeks pasti akan mengalami lebih rewel dari biasanya. Bukan karena ASI kita nggak cukup, dia minta sufor atau nggak gitu MPASI-nya dimajuin, itu yang nggak baik ya. Bagaimanapun ASI itu lebih baik daripada sufor, dan MPASI yang baik adalah diberikan ketika dia sudah benar-benar siap, yaitu di atas 6 bulan. Nah, kalau yang seperti ini, kadang kan gini ya, bayi nangis banget, nangis kejer atau nggak gitu dia rewel, ibunya jadi stres. Kalau kitanya stres, produksi ASI nggak lancar. Nah kalau produksi ASI nggak lancar, bayinya jadi ikut stres. Ataupun kalau bayinya lagi rewel, kita stres. Nah otak itu akan mensekresikan hormon yang namanya hormon kortisol. Ini akan diedarkan ke darah. Nah, ASI itu kan dari darah. Nah, darah yang untuk memproduksi ASI yang mengandung banyak hormon kortisol. Kortisolnya ini ada di kandungan ASI, akhirnya ASInya diminum sama bayi. Hormon kortisol ini juga memicu bayi jadi lebih rewel. Jadi kayak mending kalau bayinya lagi rewel, kita yang sabar aja, tenang aja, nyaman aja, relax, santai aja, biar produksi ASInya juga lancar sehingga kita bisa nyusuin bayi sesuai dengan kemauannya. Soalnya kalau kita nggak ngerti, kitanya jadi ikutan stres, malah dampaknya jadi lebih buruk kayak gitu. Karena kan bayi juga merasa nggak enak sama tubuhnya sendiri, dia juga masih kurang kayaknya dia kan adaptasi, namanya aja lompatan ya. Jadi yang harusnya dia jalan kayak gini, otaknya itu dia langsung lompat gitu aja. Nah itu pasti akan membuat bayi merasa aneh sama tubuhnya. Terus yang ketiga, tadi udah crankiness, yang ketiga adalah crying. Sesuai tadi yang saya bilang di depan, jadi tangisan bayi itu adalah bentuk komunikasi antara bayi ke orang tuanya. Nah, tapi kalau tangisannya ini terus menerus, kemudian nggak bisa dihentikan, ini ya karena dia emang merasa nggak nyaman sama tubuhnya. Dia ingin segera dipeluk, segera digendong, atau segera dielus-elus sama ibunya gitu ya. Jangan sampai kita nunggu bayi kita nangis kejer baru kita diemin atau baru kita gendong. Soalnya kalau bayinya udah terlanjur nangis banget, nangis yang apa sih istilahnya kalau di Jombang tuh kepir. Jadi nangis banget sampai gitu. Nah, itu malah kita susah diemin bayinya. Kadang kalau bayi udah nangis banget, itu kan dia ini ya kayak jadi mudah haus. Nah kalau dia nangis banget, kita susuin, dia nggak mau. Kalaupun dia mau, dia nanti jadi tersedak. Kalaupun dia nggak tersedak,
nangis itu akan menyebabkan udaranya itu tertelan tanpa dia sengaja gitu loh, udaranya masuk ke lambung, ke saluran cernanya, sehingga dia jadi kembung. Nah kalau kembung dia jadi lebih rewel, jadi ya beruntun. Pokoknya kalau dia udah terlihat ada tanda-tanda dia mau nangis, udah langsung ambil aja, langsung dipupuk, kayak disayangin, diciumin, dielus-elus, digendong, ditimang, biar dia enggak sampai nangis kejer yang bisa bikin dia stres dan lebih susah didiemin. Itu tadi ya cirinya. Terus kemudian gimana sih cara ngatasin Wonderweek? Yang pertama, ini yang pertama yang utama sih, yang pertama dan yang utama dan kayak nggak ada tandingannya, yaitu banyakin stok sabarnya. Banyakin stok sabarnya. Dan kita juga harus menyadari kalau bukan hanya kita aja sebagai ibu yang nggak nyaman ngurusin bayi rewel, ngurusin bayi yang gampang nangis, itu ya bayinya juga ngalami hal yang sama, dia juga nggak nyaman sama tubuhnya sendiri, jadi dia juga nggak bisa ngontrol dirinya sendiri sehingga dia nggak nyaman kayak gitu. Jadi banyakin stok sabarnya. Terus kemudian karena kita udah tahu apa itu Wonderweeks dan ciri-cirinya, jadi kita harus tetap tenang, kita harus tetap relax biar nggak sampai asinya produksi asinya macet atau nggak gitu, nggak sampai bikin ibunya stres, nggak sampai bikin ibunya ngalamin baby blues. Terus kemudian ingat ya, kita tuh kan nggak sendiri ya, bayi itu kan punyanya ibu sama ayah. Nah kalau kita merasa kita udah nggak sanggup, ya minta tolong, minta bantuan sama ayah, atau nggak gitu minta bantuan sama orang lain yang sekiranya bisa bantu untuk nenangin si bayi, sehingga kita bisa istirahat dulu. Soalnya kan kalau misalnya kita kurang istirahat, produksi ASI juga nggak lancar. Jadi kalau kita misalnya udah merasa nggak sanggup, bukan nggak sanggup yang kecil itu nggak ya, tapi kayak kita merasa udah nih aku waktunya istirahat, jadi gantian dulu, ya udah serahin ke suami, serahin ke orang tua atau siapapun yang bisa bantu, biar dia dijaga dulu untuk sementara waktu, kitanya bisa istirahat, bisa laya-laya, bisa menenangkan diri, sambil bisa ini sih cari-cari tahu tentang Wonderweeks misalnya dengan nonton video ini kayak gitu. Jadi kitanya harus bijaksana juga gitu. Nah bayi saya ini emang sih ketahuan banget dia Wonderweeks itu, soalnya dalam beberapa hari itu dia rewel banget, nangis ya sama kayak ciri yang saya sebutin tadi. Jadi kayak ditolong sama ayahnya tuh dia nggak mau, ditolong sama mbahnya tuh dia nggak mau, ya maunya sama ibunya kayak gitu. Ya ibunya yang harus ini sih, yang harus kayak staminanya harus tetap kuat kayak gitu. Dan kita harus ini menyadarkan diri sendiri kalau ngasuh anak tuh emang harus ikhlas, harus sabar, tetap harus relax kayak gitu, biar itu juga energi positifnya nular ke si bayi kayak gitu. Nah yang dialamin sama bayi saya setelah dia Wonderweeks itu, yang awalnya dia kayak melihat orang itu dia matanya kayak kurang fokus gitu kan, sebelumnya tuh kayak kemana-mana gitu ya kalau lihat orang gitu. Tapi kalau setelah dia ngalamin rewel, dia jadi kayak lihat orang tuh jadi beneran lihat, yang kemudian setelah dia itu jadi jadi dia tuh kayak lebih bisa diajak komunikasi, dia bisa memberi respon, ya cuman senyum gitu, tapi itu menunjukkan kemampuan barunya. Dan ini adalah salah satu dari akibat Wonderweeks, namanya aja lompatan ya, yang awalnya harusnya dia nggak bisa jadi bisa, yang awalnya dia nggak tahu jadi tahu, yang awalnya dia nggak pinter jadi lebih pinter kayak gitu. Jadi kayak disyukurin aja, terus kemudian dinikmati fasenya. Ini nggak akan lama kok, ini hanya mungkin sekitar 20 tahun, sekitar 20 bulan dari perkembangan si bayi. Jadi kayak kita harus ya sabar-sabarin aja kayak gitu. Nggak hanya bayi ibu aja kok yang ngalamin, seluruh bayi juga akan ngalamin yang kayak gitu. Nah jadi kayak pinter-pinternya kita aja ngatur biar bayinya juga nyaman, tenang, dan relax saat dia ngalamin Wonderweeks kayak gitu. Udah ya, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.